Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah gabungan PT dan GP malam ini, mari kita bersatu dulu sejenak. Selesai. Teman-teman, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 164, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya, ukurnya cemar, sehingga dirilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan dunia, bergema, bergema mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini sehingga kami malam ini dapat ibadah gabungan PT dan GP ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan agar gabungan ibadah PT dan GP kami hari ini agar dapat berjalan lancar ya Tuhan. Hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Teman-teman, marilah kita bernyanyi Kidung Jemaat 64 ayat yang 1 dan kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik Persekutuan Teruna dan rekan-rekan Gerakan Pemuda, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpinlah hati dan pikiran kami saat ini, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab boleh kami mengerti, lalu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari kita berdiri dan membaca Alkitab dari kitab Amsal pasal 17 ayat 21 sampai 26. Amsal 17 ayat 21 sampai 26. Firman Tuhan berkata bagi kita, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya.
Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini bertemakan hati yang gembira adalah obat. Sebenarnya tema ini dengan mudah kita bisa membacanya, yaitu pada ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari bayangkan situasi seperti ini. Kalau ada pekerjaan yang menumpuk di hadapan kita, maka pribadi yang menghadapi pekerjaan itu dengan riang gembira dan sukacita pasti akan dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan mudah dan cepat selesai. Tapi kalau ada orang yang menggerutu terhadap banyaknya pekerjaan, maka seluruh energinya akan dihabiskan untuk mengeluh dan tidak fokus terhadap pekerjaan itu. Yang kedua, coba bayangkan kalau misalnya kita ada di rumah sakit, ketika kita berkunjung orang yang sakit, pasti kita akan mencoba untuk menghibur orang itu dan menceritakan hal-hal yang membuat dia tenang. Kita tidak akan mengeluh dan kita tidak akan menceritakan hal-hal yang membuat dia menjadi patah hati. Ketika kita menghiburnya, maka dia beroleh kekuatan. Demikian juga misalnya kalau kita sedang putus cinta atau kehilangan sahabat. Ketika kita dihibur, lalu kita menjadi kembali bersukacita, maka seakan-akan ada kekuatan yang baru untuk kita melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Seseorang yang sedang berlomba lari, ada saatnya dia merasa lelah, apalagi lari maraton. Tapi mengapa dia berupaya untuk mencapai garis finish? Karena dia berupaya untuk kuat, mengatakan dalam hati, saya bisa, saya pasti mencapai garis akhir dan saya pasti akan menang. Segala motivasi yang dibenamkan dalam diri akan membuat seorang pribadi mencapai tujuannya. Tetapi kalau di awal dalam kehidupan atau motivasinya sudah salah dengan mengatakan saya tidak akan bisa, saya tidak akan mampu, maka yang terjadi betul-betul ketidakmampuan. Jadi apa yang diucapkan di dalam mulut, dipikirkan dalam pikiran kita dan dirasakan dalam hati kita bisa memberikan kekuatan ke dalam seluruh tubuh ini. Karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh kitab Amsal ini. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, mari Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna untuk berpikir yang positif, untuk berpikir yang baik, untuk berpikir yang penuh semangat, penuh sukacita, supaya bisa mencapai segala sesuatu yang dirasakan sulit sekalipun. Oh ya, hari ini kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Katanya, obat yang paling manjur adalah meningkatkan imunitas tubuh. Dan imunitas tubuh itu justru yang paling kuat didapatkan dari keadaan hati yang penuh dengan sukacita. Jadi buat rekan-rekan pemuda dan Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna, ingatlah, apapun kondisi kita, masalah kita, kesulitan apapun yang kita alami, firman Tuhan memberikan jawabannya, yaitu hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, hati yang mau mendengar hal-hal yang baik. Dan karena itu kuncinya adalah mendengar yang baik, melihat yang baik, merasa yang baik, berpikir yang baik. Jangan bebani hidup ini dengan hal-hal yang tidak membawa kebaikan. Lalu dari mana itu kita dapatkan? Dari Alkitab, dari berdoa, dari mendengar firman-Nya, dari mendiskusikan hal-hal yang baik. Itu sebabnya pada ayat-ayat yang lain ditampilkan tentang orang-orang yang bebal, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berupaya menyakiti orang lain. Berarti penulis Amsal mau menyandingkan atau mau membandingkan. Di satu sisi ada orang-orang yang mengumpulkan semangat dengan hati yang gembira, tapi di sisi lain ada orang-orang yang memudarkan semangat, yang menekan, yang menindas dan melakukan hal-hal yang jahat.
Mereka adalah orang-orang bebal. Sekarang pilihannya ada di tangan Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna. Mau menjadi pribadi yang penuh semangat, penuh sukacita, energik, sehingga bisa mengatasi persoalan, atau justru kita menimbulkan persoalan dengan keluh kesah, bersungut-sungut, dan bahkan dengan pikiran yang bebal. Tuhan memberkati Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna. Amin. Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki semangat. Kami teringat akan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Meskipun banyak cemoohan dan dia menderita karena sakit, akibat didera, dipukul, dan dicambuk, dan bahkan dia dicemooh, dan bahkan dia mendapatkan banyak hujatan dari orang-orang sekitarnya. Dia tetap tersenyum, dia tetap memberikan pengampunan, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan banyak orang. Kami rindu menjadi seperti Tuhan Yesus, pemuda yang agung, yang ketika kami menghadapi kesulitan, beban hidup, bahkan sakit penyakit sekalipun, kami tetap optimis, berpikir baik, tetap tersenyum, bersukacita. Sebab kami yakin hati yang gembira adalah obat, mengajak kami untuk mengalahkan segala beban dan tantangan hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mampukan kami sebagai pemuda dan remaja gereja untuk menghadapi setiap pergumulan hidup dengan gembira. Apakah itu di tengah pekerjaan kami, di tengah studi kami, maupun ketika kami membina relasi dengan orang lain, dan bahkan ketika kami ada masalah di rumah maupun di sekolah dan di tengah masyarakat. Jadikan kami pemuda dan remaja Kristen yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam berbagai kesulitan hidup. Berkati kami ya Tuhan, baik kami yang sedang sekolah maupun yang sedang bekerja. Tuhan juga memberkati kami yang sedang berpasangan dan mencari teman hidup kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang berhasil membanggakan orang tua dan terjamin di masa depan karena Tuhan Yesus yang Maha Baik. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sebagaimana doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang marilah kita mengapakan persembahan kita dengan nyanyian dari Gita Bakti 86 ayat yang ke-1 dan ke-3. Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan, agar persembahan ini berguna bagi gerejamu dan
orang-orang di sekitarnya Tuhan. Hanya doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus turut selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus turut selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus turut selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus turut selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita berdiri, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang Kudus, memberkati seluruh anggota Gerakan Pemuda, dan persekutuan teruna di GPIB Immanuel Tanjung Pandan, dari hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.